Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Levina Hamri dengan rekan saya Diska Alia Rohali akan mempresentasikan mini skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2023. Yang berikut adalah daftar isi dari materi presentasi yang akan kami sampaikan. Yang melatar belakangi dari pengambilan judul kami, yang pertama, kemiskinan di Jawa Timur tetap tinggi meski PDRB tumbuh positif, yang menunjukkan pertumbuhan belum inklusif. Tingginya tingkat pengangguran terbuka juga memperburuk kondisi dengan menurunkan daya beli masyarakat. Karena itu, perlu dianalisis hubungan PDRB, TPT, dan kemiskinan menggunakan data pada tahun 2005 sampai dengan 2023 untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan daerah. Lalu rumusan masalah dari judul mini skripsi yang kami ambil yang pertama, apakah PDRB menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur? Yang kedua, apakah tingkat pengangguran terbuka meningkatkan kemiskinan secara signifikan? Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh secara bersama-sama PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan? Dan yang keempat, apakah kebijakan ekonomi sudah efektif dalam menurunkan kemiskinan? Lalu tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis pengaruh PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Yang kedua, menilai pengaruh secara bersama-sama kedua variabel. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Manfaat penelitian secara teoritis menambah literatur ekonomi, pembangunan, dan regional. Secara praktis yaitu untuk bahan rekomendasi kebijakan daerah. Secara akademis sebagai referensi penelitian lanjutan dengan data time series. Tinjauan pustaka. Yang pertama, memakai teori kemiskinan di mana memakai teori relatif, struktural, dan lingkaran setan. Yang kedua, teori pengangguran menggunakan teori Keynesian dan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menggunakan teori pertumbuhan di mana memakai teori klasik, trickle down, dan inklusif. Dan yang terakhir ada konsep PDRB sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesisnya adalah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hipotesis yang kedua, PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dan hipotesis yang ketiga, keduanya berpengaruh secara bersama-sama. Metode penelitian. Yang pertama, jenis data menggunakan data sekunder time series pada tahun 2005 sampai dengan 2023. Sumber datanya berasal dari BPS Provinsi Jawa Timur dan analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Dan pengujiannya menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis atau uji T dan uji F. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas 0,0008. Yang kedua, PDRB berpengaruh negatif signifikan dengan probabilitas sebesar 0. Lalu yang ketiga, R-square sebesar 0,9644, berarti bahwa model menjelaskan 96,44% dari variasi kemiskinan. Dan yang terakhir, tidak ada masalah asumsi klasik. Untuk langkah-langkah pengujian asumsi klasik, uji T dan uji F sudah kami lakukan di Project 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara menguji asumsi-asumsi klasik menggunakan aplikasi Ifuse, di mana kami di sini telah menyajikan data Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2023, yang dimana kemiskinan itu sebagai variabel X dan TPT sebagai variabel X1 dan PDRB sebagai variabel X2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Ifuse, kita mengcopy dulu data yang telah kita siapkan agar memudahkan kita memasukkannya kepada aplikasi Ifuse nanti. Lalu kita buka aplikasi Ifuse-nya, klik create a new. Karena tadi dari tahun 2005 sampai 2023, jadi kita klik di sini. Lalu setelahnya kita masukkan data tadi
untuk menjadi equation estimasi hasil estimasi. Setelahnya kita beri nama dengan grup 1. Lalu yang pertama kita akan menguji asumsi klasik normalitas. Equation. Lalu setelah hasil estimasi tadi tersajikan, lalu kita klik view, klik yang residual diagnosis, yaitu kita klik yang histogram atau normality test. Setelah itu jadilah data asumsi klasik yang normalitas, di mana probabilitas ini sebesar 0,97 dan Jar-Kueberanya 0,05. Setelah itu bila ingin kita simpan, kita klik freeze, lalu kita beri nama dengan normalitas. Setelah uji normalitas, kita akan menguji multicollinearitas, di mana kita klik view, lalu kita klik residual diagnosis, lalu kita klik yang pertama kita klik view, lalu kita klik koefisien diagnosis, kita klik yang variable inflation factor, dan jadilah hasilnya seperti ini, di mana variabel TPT memiliki nilai sebesar 1,74 dan variabel PDRB memiliki nilai sebesar 1,74 juga. Bila nilai ini kurang dari 5, maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan multicollinearitas rendah karena di bawah angka 5. Lalu setelah itu kita klik freeze untuk menyimpannya. Kita beri nama name. Multicollinearitas. Selanjutnya kita akan uji heteroskedasitisitas. Kita klik view, lalu residual diagnostik, kita pilih yang heteroskedasticity test. Kita pilih test type yang white, lalu kita klik include white cross term karena kita tidak memakai variabel interaksi, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini F statistiknya 3,627, lalu probabilitas chi-square-nya itu 0,516 dan 0,0962. Lalu kita simpan dan kita beri nama equation heteroskedastisitas. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan uji autokorelasi. Yang pertama kita klik view dulu, lalu kita pilih residual diagnostik, lalu kita klik serial correlation LM test. Kita biarkan lag-nya cuma 2, lalu kita klik OK. Bisa dilihat di sini F statistiknya 0,73, lalu probabilitas F-nya sebesar 0,4973, lalu probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,4057. Lalu kita simpan dengan klik freeze. Kita beri nama equation autokorelasi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan di Jawa Timur, namun belum sepenuhnya inklusif sehingga tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya. Selain itu, pengangguran terbuka terbukti memiliki pengaruh besar terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan agar
agar hasil pembangunan dapat lebih merata dan efektif dalam menekan angka kemiskinan. Dan terakhir saran. Pemerintah perlu memperluas penciptaan lapangan kerja sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, pemerataan hasil pembangunan harus ditingkatkan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Kebijakan pengentasan kemiskinan juga perlu disusun berbasis data daerah agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.